Hai guys, kembali lagi di channel Arakita. Hari ini aku mau bahas tentang COVID-19 yang ada di Jepang. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah doain aku di sini dan suami yang khawatir sama keadaanku di sini. Selalu doain aku dan intens tanya kabarku gimana perkembangannya setiap harinya. Dan lumayan banyak juga yang tanya ke aku gimana di Jepang dan aku harus ngejelasin satu-satu ke teman-teman. Jadinya lumayan capek juga metiknya, ngejelasin dari awal sampai akhir. Karena itu guys, hari ini aku mau bahas tentang COVID-19 yang ada di Jepang, khususnya di Akita, karena aku dan suami tinggalnya di prefektur Akita. Oke, langsung aja. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, di Jepang udah banyak banget yang kena COVID-19. Dari 47 prefektur, ada 34 prefektur yang sudah terinfeksi COVID-19. Jadi, penyebaran COVID-19 itu udah ke 34 prefektur yang ada di Jepang. Seperti yang teman-teman tahu, COVID-19 yang ada di Jepang itu berasal dari Wuhan, China. Tapi awal mula COVID-19 yang ada di Jepang ini sebenarnya dari mana sih? Seperti diketahui bahwa hubungan Jepang dan China itu lumayan dekat. Bahkan untuk sektor pariwisata, Jepang itu yang menduduki peringkat pertama wisatawan asing yang mengunjungi Jepang itu adalah turis China. Jadi banyak banget turis China yang ada di Jepang ini guys untuk berpariwisata. Dan awal mula COVID-19 yang ada di Jepang ini dimulai pada tanggal 16 Januari 2020. Ada seorang WNA asal China yang dinyatakan positif COVID-19 di Jepang. Jadi ternyata setelah di tracing pada tanggal 6 Januari, turis tersebut ada riwayat perjalanan ke Wuhan, China, yang mana diketahui pada saat itu di Wuhan sedang merebaknya COVID-19 di sana gitu. Semuanya itu berawal dari sini ya guys. Jadi dari satu orang ini itu udah mulai merembet ke orang-orang yang lain yang ada di Jepang, sampai pada akhirnya terdapat local transmission atau penularan ke orang lokal, ke orang Jepangnya maksudnya, yang akhirnya positif COVID-19, yaitu seorang supir bis pariwisata yang mana tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri atau ke China juga nggak ada, tiba-tiba terkena COVID-19. Dan ini lumayan geger juga di Jepang saat itu aku waktu baca beritanya, dan orang-orang sudah semakin panik kala itu karena sudah ada warga lokal yang terinfeksi yang nggak ada riwayat perjalanan ke luar negeri atau ke China. Saat itu tanggal 28 Januari 2020, yang mana sopir bis itu ternyata terinfeksi dari turis China yang diantarkannya, yang ternyata turis China-nya juga positif COVID-19. Pemerintah Jepang langsung mengevakuasi warganya yang ada di Wuhan, China, kembali ke Jepang, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama karena banyak juga ternyata warga Jepang yang ada di Wuhan. Kalau nggak salah bisa sampai 3 kloter pesawat dikerahkan. Setelah semua warga Jepang dievakuasi oleh pemerintah Jepang, diketahui ternyata ada 3 orang warga Jepang yang positif COVID-19. Akhirnya pemerintah Jepang mengkarantina seluruh warga yang dievakuasi dari Wuhan, China. Namun ada beberapa warganya yang menolak untuk dikarantina selama 14 hari ke depan, dan hal ini menjadikan protes di mana-mana oleh warga Jepang sendiri, menyayangkan perilaku warga negara yang tidak mau dikarantina. Akhirnya yang bersangkutan mau untuk dikarantina. Penyebaran COVID-19 di Jepang itu lumayan cepat sampai akhirnya diketahui ada petugas tol di Nagoya yang terinfeksi COVID-19, yang pada akhirnya 6 gerbang tol yang ada di Nagoya itu ditutup. Sampai pada akhirnya tanggal 6 Maret 2020 kemarin di Akita muncul first case COVID-19, dan itu aku lumayan kaget banget karena kita ini lumayan yang terakhir prefektur yang terkena COVID-19 setelah semuanya pada heboh di Jepang tentang COVID-19, dan
sebenarnya aku juga was-was tapi lumayan tenang karena di Akita nggak ada sampai tanggal 6 Maret 2020 kemarin malamnya itu ada yang positif COVID-19 yang diketahui adalah penumpang dari kapal Diamond Princess. Jadi penumpang kapal Diamond Princess yang rumahnya di Akita ini itu adalah bapak-bapak umur 60 tahun yang diketahui waktu tanggal 17 Februari 2020 itu menjalani pemeriksaan COVID-19 di kapal Diamond Princess dengan hasil negatif. Kemudian tanggal 19 Februari dilakukan pemeriksaan ulang COVID-19 di kapal Diamond Princess juga, kemudian hasilnya menjadi positif. Akhirnya membuat bapak ini menjalani perawatan di Tokyo. Kemudian setelah menjalani perawatan tanggal 22 Februari dicek ulang, ternyata COVID-19-nya negatif. Tapi walaupun sudah dinyatakan hasil labnya negatif, yang bersangkutan tidak boleh pulang dulu sampai menjalani pemeriksaan selanjutnya hingga tanggal 26 Februari 2020 bapak ini dinyatakan negatif, tapi tetap masih belum boleh pulang dulu sampai tanggal 28 Februari dinyatakan sembuh dan boleh pulang gitu. Tanggal 28 Februari dinyatakan sembuh dan tanggal 29 Februari 2020 yang bersangkutan kembali ke Akita menggunakan pesawat. Tapi tanggal 6 Maret tahun 2020 yang bersangkutan menjalani tes ulang di Rumah Sakit Prefektur Akita dan dinyatakan positif. Asli ini rada tidak serem banget sih, karena ada banyak banget warga negara Jepang di kapal Diamond Princess itu, dan bisa jadi kan yang dari awalnya negatif jadi positif itu nggak cuma bapak itu gitu, jadi bisa aja orang-orang yang lain di prefektur lain juga mengalami hal yang sama seperti bapak ini. Sebenarnya ada 2 kasus di hari itu. Ada anak kecil usia 10 tahun, sebenarnya tempat tinggalnya bukan di Akita tapi di Hokkaido. Waktu itu emang adiknya ini lagi datang gitu ke Akita dan ngerasa nggak enak badan, sampai akhirnya diperiksa di pusat kesehatan yang ada di Akita dan dinyatakan positif COVID-19. Sampai saat ini masih di tracing ada berapa kontak dari bapak itu selama datang di Akita. Selama di Akita itu bapaknya ini udah melakukan close contact atau kontak dekat dengan 10 orang termasuk supir taksi, tapi supir taksinya ini dinyatakan negatif. Untuk yang lain masih menunggu. Untuk yang gadis yang berusia 10 tahun ini ada kontak 15 orang, tapi untuk hasil yang lain juga masih menunggu. Jadi gimana sih respon pemerintah Jepang menanggapi COVID-19 ini? Jadi aku bersyukur juga tinggal di sini karena aku menilai pemerintah Jepang ini termasuk gercep banget dalam menangani COVID-19 ini. Jadi semua upaya yang dilakukan pemerintah itu benar-benar transparan, sampai segala pernyataan-pernyataan, segala kebijakan pemerintah tentang COVID-19 itu bisa diakses oleh semua orang. Nanti misal teman-teman penasaran bisa dilihat di websitenya, nanti aku taruh linknya di description box, teman-teman bisa lihat dan mungkin bisa sebagai pelajaran buat pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan sedini mungkin dampak ke depan COVID-19 ini. Jadi apa aja sih respon pemerintah Jepang mengenai COVID-19 ini? Yang pertama, menghimbau untuk tidak berkumpul dalam kelompok di tempat-tempat di mana orang cenderung melakukan kontak satu sama lain. Jadi intinya itu nggak boleh ada kumpul-kumpul orang banyak dulu gitu. Terus untuk tes COVID-19 ini bisa menggunakan asuransi yang mana hanya membayar 30% dari total pengobatannya. Dan untuk lebih detailnya juga bisa diakses di website tentang COVID-19 pemerintah Jepang. Kalau misal ada orang mengalami gejala-gejala COVID-19 harus kemana, terus asuransinya yang di cover apa aja, terus tempat-tempat yang ditutup apa aja, segala pernyataan-pernyataan kebijakan pemerintah Jepang dalam menanggapi COVID-19 itu apa aja bisa dilihat di website itu. Kemudian yang ketiga,
mengembangkan diagnosis test kit atau alat untuk menguji COVID-19 agar dapat mempersingkat waktu pengujian COVID-19 di Jepang, sehingga dalam sehari bisa menguji lebih banyak orang. Seperti yang diketahui, untuk menguji dari pertama kali hingga keluar hasil tesnya itu kan nggak cepet ya, maksudnya nggak semenit bisa keluar hasilnya gitu. Kalau misal satu atau 2 orang atau 10 orang aja lah dalam sehari, masih bisa keluar hari itu juga gitu. Tapi gimana kalau misal yang tes itu ada ratusan atau bahkan ribuan gitu? Itu kan kalau misal alatnya masih pakai proses yang lama, itu kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga yang harusnya bisa ngetes banyak orang tapi akhirnya cuma bisa ngetes sedikit orang gitu pada hari itu. Dan ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah Jepang agar dalam satu hari itu bisa mengetes banyak orang dan hasilnya juga bisa keluar lebih cepat gitu, sehingga kontrol penyebaran COVID-19 itu bisa lebih mudah. Kemudian alur penanganan COVID-19 itu jelas banget seperti yang tadi aku jelaskan, bisa diakses di website pemerintah Jepang. Di situ udah lengkap banget bagaimana COVID-19 ini masih ada di luar Jepang sampai masuk di Jepang tapi masih belum begitu menyebar, sampai kalau misal udah masuk di Jepang tapi penyebarannya udah mulai banyak, sampai pengobatannya bagaimana, itu dijelasin semuanya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau aku jelasin mungkin video ini jadi boring banget dan bahkan waktu lebih lama, jadinya aku taruh aja linknya di description box. Ini yang paling kerasa, sekolah diliburkan dari tanggal 25 Februari 2020 sampai 2 minggu depan, yaitu sampai tanggal 10 Maret 2020. Nah, kalau misal sekarang kan sudah pertengahan Maret ya. Pada tanggal 11 Maret kemarin pemerintah Jepang menambah lagi waktu liburnya hingga 10 hari ke depan. Jadinya sekarang itu anak-anak sekolah pada libur semua. Yang sebenarnya ini banyak diprotes sama orang tua yang ada di para orang tua Jepang ini, karena mereka kebanyakan adalah pekerja, suami istri pekerja. Jadi anak kan di sini nggak ada pembantu ya, jadinya mereka menitipkan anaknya ya di sekolah. Ketika di sekolah libur dan orang tuanya harus kerja, itu yang membuat para orang tua ini sebenarnya tidak begitu setuju dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Menurut teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Terus selanjutnya, memastikan staf mengukur suhu tubuh mereka sebelum pergi kerja. Jadi sebelum berangkat kerja itu dites suhu tubuhnya. Kalau merasa demam atau sakit gejala lain itu dihimbau untuk nggak bekerja dulu. Terus untuk teman-teman yang tanya, loh berarti di sana nggak ada orang kerja? Tetap ada orang kerja guys di sini, karena mereka semua workaholic ya. Tapi untuk kayak kunjungan kerja itu pemerintah menghimbau untuk dibatasi, kecuali untuk keadaan darurat, dan jika benar-benar diperlukan suhu pengunjung harus diukur dan kunjungan mereka harus ditolak jika ada demam. Walaupun berangkat kerja tapi tetap dipantau gitu kerjanya. Jadi kalau misal demam juga nggak boleh berangkat kerja dan nggak boleh ada kunjungan kerja, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus memastikan segala fasilitas pencegahan COVID-19 tersedia di berbagai tempat umum seperti hand sanitizer. Jadi kalau misal teman-teman sekarang lagi di Jepang atau misal getol banget pengen ke Jepang gitu, itu pasti teman-teman bakal nemu banyak banget hand sanitizer di segala tempat atau toko. Semuanya ada hand sanitizer. Di mall, sebelum masuk mall itu ada hand sanitizer, padahal sebelum ada COVID-19 ini nggak ada. Di supermarket, itu di segala supermarket pasti ada. Waktu itu aku ke supermarket dekat rumah itu ada hand sanitizer. Dan di supermarket yang lain tempat aku nyetok bahan-bahan pokok juga ada hand sanitizer-nya. Waktu aku ke kantor pos juga, di situ juga ada hand sanitizer. Bahkan di dorm tempat tinggal aku itu juga ada hand sanitizer-nya. Jadi segala tempat umum itu standarnya juga udah ada hand sanitizer-nya di depan. Jadi sebelum masuk bisa pakai hand sanitizer, atau setelah selesai bisa langsung pakai hand sanitizer.
biar lebih higienis. Buat teman-teman yang tanya gimana sih Vi di sana sepi ya, nggak ada orang ya, atau apa sama kayak di Indonesia nggak semuanya pada ludes kayak bahan-bahan pokok atau apa? Ya guys, di sini juga sama. Sebenarnya karena aku tinggalnya di Akita ya, aku nggak tahu gimana kondisi di luar Akita seperti Tokyo atau Osaka atau Hokkaido yang termasuk banyak COVID-19 di Jepang. Aku nggak tahu gimana keadaan di sana, mungkin lebih parah daripada Akita. Cuma di Akita setelah ada kabar COVID-19 di Jepang pun sebenarnya di Akita tuh biasa aja seperti hari-hari biasanya, nggak ada yang berubah ya, biasa aja. Orang berangkat kerja dan di mall juga ya sama aja ramenya, di kendaraan umum juga masih rame, sampai akhirnya di Akita ada yang positif COVID-19 dan itu lumayan berubah. Dan ini yang aku rasakan sebagai warga negara asing yang tinggal di Jepang, yaitu sebenarnya dari kasus COVID-19 yang ada di Wuhan itu udah lumayan kesusahan buat mendapatkan masker ya teman-teman. Ketika di Indonesia masih bisa mendapatkan masker, di sini sebenarnya udah susah, udah lumayan susah dapat masker karena waktu itu juga satu masih musim winter, masih banyak salju, dan di sini itu emang kebiasaannya orang Jepang itu pakai masker walaupun nggak ada COVID-19. Tapi itu diperparah dengan adanya COVID-19 yang ada di Wuhan. Waktu itu aku coba cari masker dan itu ada, tapi terbatas, satu orang dibatasin satu masker atau satu orang dibatasin 2 masker gitu. Sampai sekarang di Akita sudah ada yang kena COVID-19 dan itu bikin susah banget dapat masker. Jadi di mana-mana itu habis maskernya. Kemarin aku muter-muter department store yang ada di Akita dan dari 8 toko itu aku dapetin 2 toko aja yang sedia masker dan itu pun dibatasin satu orang satu. Jadi ya susah banget dapat masker. Kemudian yang kedua, tisu toilet kosong, pembalut kosong. Aku bisa paham sih karena pemerintah Jepang juga menghimbau warganya untuk tidak keluar rumah selama 2 minggu depan dan sekarang ditambah 10 hari lagi. Warganya juga untuk bersiap menyiapkan diri untuk mempersiapkan segala kebutuhannya di rumah agar tidak usah keluar rumah lagi gitu. Jadi udah nyetok barang itu udah pasti, tapi untuk 2 minggu ke depan. Jadi warga negara Jepang itu bagusnya itu mereka patuh banget sama peraturan, patuh banget sama pemerintah. Pemerintahnya bilang A pasti dilakuin, pemerintahnya bilang B pasti dilakuin. Jadi ya banyak yang kosong, tisu toilet dan pembalut. Kemudian suasana di mall itu berubah banget. Aku termasuk yang lumayan sering ke mall weekend. Jadinya aku tahu gimana suasana mall di weekend itu kayak gimana. Biasanya aku sampai antri bis, sampai di bis itu bahkan sampai berdiri nggak dapet tempat duduk saking ramenya dan itu sampai berdesakan. Terus kemarin setelah ada kabar COVID-19 yang ada di Akita, sampai akhirnya kemarin aku ke mall dan itu setelah ada kabar COVID-19 yang ada di Akita, itu mallnya benar-benar sepi banget guys. Dan itu hari Minggu, itu berasa mall pribadi. Jadi rasanya hari Minggu sore itu, sore menjelang malam lah, itu sepi banget kayak hari biasa pagi-pagi gitu, kayak hari Senin pagi gitu rasanya. Jadi mall itu sepi banget padahal hari Minggu. Kemudian tempat wisata banyak yang tutup, ada sekitar 50 tempat wisata ditutup sementara sampai jangka waktu tertentu. Nanti linknya aku taruh di description box buat teman-teman yang mungkin ada rencana buat ke Jepang. Kalian mending cari tahu tujuan kalian kemana dan apakah tempat tujuan kalian itu masih dibuka saat-saat merebaknya COVID-19 yang ada di Jepang. Karena takutnya nanti teman-teman udah planning nih, mau kesini, tapi ternyata tempatnya ditutup, kan sayang banget ya. Jadinya itu juga diperhatikan, nanti di description box bisa dilihat ya. Kemudian banyak acara-acara dibatalkan, festival-festival banyak yang dibatalkan kayak Hanami atau festival-festival yang melibatkan orang banyak. Bahkan karena pemerintah Jepang itu menghimbau warganya untuk tidak kumpul-kumpul banyak orang, sampai acara wisuda saja guys itu ditiadakan. Jadi di kampus suami, karena ada yang udah lulus ya, dan kita juga lumayan deket gitu sama mahasiswanya, jadinya udah prepare buat datang ke acara wisudaannya. Ternyata wisudaan di kampus suami juga dibatalkan, jadi ya nggak ada wisuda. Terus
kemarin dapat kabar juga pembagian ijazahnya online. Ya, sampai kayak gitu guys. Terus kemarin suami juga diajak temennya buat main bola di lapangan kampus, dan lapangan kampusnya digembok guys. Jadi untuk area olahraga juga itu kan banyak kumpul orang ya, itu mereka juga tidak memperbolehkan olahraga juga yang kumpul banyak orang, jadinya nggak bisa main. Terus kemarin itu aku pesen masker online gitu, jadi kan di sini tuh susah banget ya kalau misal ngantar barang itu, karena di sini nggak ada bel, jadi harus janjian dulu sama bapak kurirnya. Biasanya aku tuh nunggu di tatami guys, jadi di sini tuh ada kayak ruang kumpul-kumpulnya gitu, kayak ruang keluarga gitu. Kalau misal ada anak dom yang mau ngadain pesta atau belajar bareng atau apa, bisa di situ. Dan aku biasanya juga nunggu di situ karena bisa lihat langsung ke luar jendela. Dan di situ ditutup guys, disegel, bener-bener nggak boleh dulu dipakai sampai jangka waktu tertentu, sampai ada pemberitahuan berikutnya. Di sini ada aula dorm juga yang biasanya kita pakai buat acara party-party atau acaranya anak PPI, Akita, itu juga nggak boleh, itu disegel sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian banyak konser juga dibatalkan, acara olahraga juga banyak dibatalkan, bahkan acara olahraga sekelas internasional seperti Tokyo Marathon juga dibatalkan, dan itu sangat disayangkan ya. Pemerintah Jepang menggelontorkan banyak dana untuk itu dan akhirnya harus dibatalkan. Oh ya, satu lagi, jadwal jam buka mall di Akita. Jadi di Akita itu ada satu mall itu yang biasanya tutupnya itu jam 9 atau jam 10 ya, itu lebih awal lagi tutupnya guys. Jadi sekian sharing-sharing tentang COVID-19. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan faedah dari video ini. Misal nanti ada berita-berita yang lebih terbaru, aku bisa sharing ke teman-teman. Dan dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi sekian dulu, bye bye.